Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi bab 10, bab 11, sama bab 21. Sebelumnya, perkenalkan saya Gairah Berapa. Saya Fia Diva. Saya Salsadil Sofi. Pada bab 10 ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pengendalian integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Pendahuluan, pada bab ini akan membahas dua prinsip Treasure Ice Framework, yaitu integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Karena kedua prinsip ini sangat penting untuk menjamin keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi. Integritas pemrosesan. Pada prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Berisi daftar pengendalian dasar terhadap input, pemrosesan, dan output dari data yang diidentifikasikan oleh COVID-5 Process DSS06 sebagai dasar-dasar untuk integritas pemrosesan. Selanjutnya ada pengendalian input. Frasa dari sampah masuk, sampah keluar, yaitu di mana menunjukkan pentingnya pengendalian input. Apabila data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap, maupun tidak valid, maka outputnya juga akan demikian. Akibatnya, hanya personal yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritasnya yang harus mempersiapkan dokumen sumbernya. Selanjutnya ada bentuk desain, di mana dokumen sumber dan bentuk lainnya harus didesain untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Dua bentuk utama desain pengendalian yang penting melibatkan dokumen sumber sebelum penomoran atau penumbering secara berurutan dan menggunakan dokumen turnaround. Maka seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelumnya secara berurutan atau penumbering tersebut meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Selanjutnya, sebuah dokumen turnaround adalah catatan atas data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem. Selanjutnya ada pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber, di mana dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Maka dokumen kertas harus ditandai. Contohnya, dengan memberi stempel kayak dibayar, dokumen elektronik dengan cara yang dapat sama dibatalkan, dengan mengatur sebuah file tanda untuk mengidentifikasikan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Dokumen kertas harus ditandai, contohnya dengan memberi stempel dibayar. Dokumen elektronik dengan cara yang sama dapat dibatalkan dengan mengatur sebuah field tanda untuk mengindikasikan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Pengendalian entry data. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai untuk kewajaran dan kebenaran sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Meskipun demikian, pengendalian manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis seperti berikut ini. Pengecekan field atau field check untuk menentukan apakah karakter pada sebuah field adalah dari jenis yang tepat. Pengecekan tanda atau sign check menentukan apakah data pada sebuah field memiliki tanda aritmetika yang sesuai. Pengecekan batas atau limit check untuk menguji sejumlah numerik terhadap nilai tetap. Sebagai contoh, field jam reguler yang dikerjakan dalam input penggajian mingguan harus kurang dari atau sama dengan 40 jam. Pengecekan validitas atau validity check membandingkan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada. Pengecekan jangkauan atau range check menguji apakah sejumlah numerik berada pada batas terendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengecekan ukuran atau size check memastikan bahwa data input akan sesuai pada dalam field yang ditentukan. Sebagai contoh nilai 458976253 tidak akan cukup dalam field 8 digit. Pengecekan atau pengujian kelengkapan, completeness check atau test, memverifikasi bahwa seluruh item-item data yang diperlukan telah dimasukkan. Pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. Pemrosesan batch bekerja lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir, sehingga rekening-rekening yang terkena dampak berada dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. Sebagai contoh, pemrosesan batch yang akurat pada transaksi penjualan untuk memperbarui saldo rekening pelanggan mensyaratkan transaksi disortir terlebih dahulu berdasarkan nomor rekening pelanggan. Sebuah log kesalahan yang mengidentifikasikan kesalahan input data seperti tanggal, penyebab, atau masalah memudahkan pemeriksaan tepat waktu dan pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Total batch atau batch total merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atas catatan input. Berikut ini adalah 3 total batch yang sering digunakan, antara lain total financial, total hash, dan jumlah catatan. Pengendalian tambahan entry data online. Prompting, di mana sistem meminta tiap-tiap item data input dan menunggu respons yang dapat diterima, memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Dengan kata lain, prompting adalah sebuah pengecekan kelengkapan secara online. Verifikasi closed loop. Closed loop verification mengecek ketepatan dari data input dengan menggunakan untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Sebuah log transaksi menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi, termasuk pengidentifikasian transaksi khusus, tanggal dan waktu entry, serta siapa yang memasukkan transaksi. Jika sebuah file online dirusak, log transaksi dapat digunakan untuk memulihkan file. Jika sebuah kegagalan fungsi atau malfungsi untuk sementara menutup sistem, maka log transaksi dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hilang atau dimasukkan 2 kali. Pengendalian pemrosesan. Pencocokan data dalam kasus-kasus tertentu, 2 atau lebih item dari data harus dicocokkan sebelum sebuah tindakan dilakukan. Label file. Label file perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sedang diperbarui. Ada 2 jenis label internal yang penting adalah catatan kepala dan trailer. Program harus didesain untuk dapat membaca catatan kepala sebelum pemrosesan, untuk memastikan bahwa file yang benar sedang diperbarui. Perhitungan ulang total batch harus dihitung ulang setiap masing-masing catatan transaksi diproses, dan total dari batch tersebut harus dibandingkan dengan nilai-nilai dalam catatan trailer. Mekanisme write protection. Mekanisme ini melindungi terhadap menimpa, overwriting, atau menghapus, erasing, file data yang disimpan dalam media magnetik. Pengendalian pembaruan secara bersamaan. Kesalahan dapat terjadi ketika 2 pengguna atau lebih berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan dengan mengunci satu pengguna sampai sistem telah selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh yang lainnya. Pengujian saldo cross-footing dan saldo nol. Biasanya total dapat dihitung dengan berbagai cara. Sebagai contoh, dalam spreadsheet, sebuah grand total dapat dihitung dengan menjumlahkan sebuah kolom dari total baris atau dengan menjumlahkan sebuah baris dari total kolom. Selanjutnya ada pengendalian output. Pengecekan yang hati-hati terhadap output sistem memberikan pengendalian tambahan atas integritas pemrosesan. Pengendalian output yang penting meliputi yang pertama itu pemeriksaan pengguna terhadap output. Para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah penerima yang dituju. Yang kedua ada prosedur rekonsiliasi. Secara periodik, seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian, laporan status atau pembaruan file, atau mekanisme pengendalian lainnya. Yang ketiga ada rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Yang keempat ada pengendalian transmisi data.
Organisasi juga perlu mengimplementasikan pengendalian yang didesain untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Secara umum, ini terjadi secara otomatis dan pengguna tidak sadar bahwa pengendalian transmisi telah terjadi. Selanjutnya ada meminimalkan risiko penghentian sistem. Mengidentifikasikan kebutuhan akan pemeliharaan yang preventif seperti membersihkan disk drive dan menyimpan media magnetik dan optik dengan tepat untuk mengurangi risiko kegagalan perangkat keras dan lunak. Sebagai contoh, banyak perusahaan memakai redundant arrays of independent drive atau RAID. Terus ada pemulihan dan penerusan operasi normal. Pemulihan yaitu proses mengembalikan sistem, data atau operasi yang mengalami gangguan, kerusakan, atau masalah agar bisa kembali berfungsi normal seperti sebelum terjadi masalah. Penerusan operasi normal yaitu tahap yang dimana sistem yang sudah dipulihkan dari gangguan berfungsi kembali secara penuh, sehingga aktivitas pengolahan data dan layanan operasional dapat terus dilakukan tanpa hambatan. Proses ini melibatkan pengelolaan input, proses, dan output sistem dengan baik agar data yang diproses dan informasi yang dihasilkan akurat dan konsisten. Terus selanjutnya ada prosedur backup data. Prosedur backup data didesain untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau database yang relevan telah menjadi korup atau rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Namun sistem informasinya masih berfungsi, yaitu ada dua jenis backup. Yang pertama ada sebuah backup incremental, hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Salinan ini menghasilkan sebuah set file backup incremental, masing-masing memuat hasil dari transaksi yang terjadi dalam satu hari. Yang kedua, sebuah backup differential, menyalip seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Jadi, tiap file backup diferensial yang baru memuat efek kumulatif dari sebuah aktivitas sejak backup penuh terakhir. Selanjutnya ada perencanaan dan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan atau DRP, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk mengidentifikasi resiko dan memulihkan sistem informasi, data, dan infrastruktur TI dengan cepat setelah terjadi bencana seperti kerusakan perangkat, serangan cyber, atau bencana alam. Dan perencanaan kelangsungan bisnis. Business Continuity Plan atau BCP fokus pada memastikan seluruh proses bisnis penting tetap berjalan meskipun terjadi gangguan agar operasi tidak terhenti secara signifikan. Dan selanjutnya ada efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemulihan bencana dan penerusan operasi normal. Sebuah mesin virtual hanyalah sebuah kumpulan file perangkat lunak. Oleh karena itu, jika server fisik yang menampung file tersebut gagal, maka file dapat dipasang pada mesin penampung lainnya dalam beberapa menit. Jadi, virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memulihkan RTO dari masalah perangkat keras. Kesimpulan dari bab 21 yaitu jadi secara keseluruhan pengendalian integritas, pemrosesan, dan ketersediaan merupakan kunci agar sistem informasi dapat diandalkan dalam mendukung keputusan dan operasional bisnis secara efektif dan tentunya mengurangi resiko kerugian akibat kesalahan data atau gangguan sistem. Maka, tanpa adanya pengendalian ini, organisasi akan menghadapi risiko kesalahan informasi dan gangguan operasional yang sangat merugikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.